Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanti dengan NIM 2004030154 kelas MBF 1F akan memaparkan penggabungan materi pengetahuan komputer. Materi yang pertama yaitu konsep dasar dan teknologi komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu to computare yang berarti menghitung. Komputer ini memiliki fungsi sebagai alat elektronik yang dapat menerima dan menginput data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, bekerja secara otomatis, dan masih banyak lagi. Adapun pengertian komputer secara umum menurut Bernhard Kankes Dictionary of Etymology, komputer bahasa Inggris pada tahun 1646 yaitu untuk orang yang mengkalkulasi. Mendekati tahun 1897 dipakai untuk alat mekanisme menggunakan mesin. Sepanjang Perang Dunia Kedua, komputer menunjukkan pada beberapa pekerja wanita Amerika Serikat serta Inggris yang pekerjaannya mengkalkulasi jalannya arteri perang dengan mesin kalkulasi. Jadi, komputer adalah kumpulan elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan data, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai dengan prosedur operasi yang dirumuskan. Dan yang selanjutnya ada sejarah dan perkembangan komputer. Yang pertama ada alat hitung tradisional dan kalkulator numerik. Yang kedua ada komputer generasi pertama pada tahun 1946 hingga tahun 1959. Dan yang ketiga ada komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga tahun 1964. Dan yang keempat ada komputer generasi ketiga pada tahun 1964 hingga tahun 1970. Dan yang kelima ada komputer generasi keempat pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Dan yang keenam ada komputer generasi kelima sejak tahun 1990-an. Dan yang ketujuh ada komputer generasi keenam yaitu pada abad ke-21. Manfaat komputer sendiri yaitu sebagai alat hiburan, sebagai sarana mempermudah kerja, sebagai sarana usaha, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana alat kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada perkembangan hardware. Perkembangan hardware ada era sebelum tahun 1940 dan era setelah tahun 1940. Era sebelum tahun 1940 ditandai dengan ribuan tahun yang lalu di Cina ditemukan abakus atau sempoa. Pada tahun 1642 Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik dan pada tahun 1617 John Napier menciptakan metode logaritma. Era setelah tahun 1940 ditandai dengan ditemukannya ENIAC dan mesin Newman. Pada tahun 1953 IBM 605 dan IBM 701 yang berorientasi pada aplikasi bisnis dan merupakan komputer populer sampai 1959 dan perkembangan generasi pertama hingga pada generasi kelima. Di sini saya akan menjelaskan era setelah tahun 1940. Era ini terbagi ke dalam 5 generasi teman-teman. Yang pertama ada generasi pertama pada tahun 1940 hingga tahun 1959 dengan ciri-ciri ditemukannya ENIAC dan mesin Newman. Dan yang kedua pada tahun 1953 IBM memproduksi IBM 605 dan 701 nih. Dan yang ketiga IBM 703 dikeluarkan untuk mengganti IBM 701 nih. Dan yang kedua komputer generasi kedua tahun 1959 hingga tahun 1964 yaitu dengan ciri-ciri menggunakan teknologi sirkuit dan transistor. Kapasitas memori utama yang dikembangkan, kebutuhan akan daya listrik lebih kecil, ukuran fisik lebih kecil daripada generasi pertama, dengan contoh UNIVAC 3, UNIVAC SS80, UNIVAC SD90, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada komputer generasi ketiga nih dengan 1964 hingga tahun 1970 dengan ciri-ciri menggunakan IC atau integrated circuit, menggunakan penggunaan listrik yang lebih hemat, kemampuan melakukan multiproses dan multitasking, harga semakin murah,
dengan contoh IBM S360, Univac 1108, dan masih banyak. Dan yang keempat ada komputer generasi keempat pada tahun 1970 hingga 1980-an dengan ciri-ciri merupakan kelanjutan dari generasi ketiga, LSI yang dikembangkan menjadi FLSI, tampilan monitor masih satu warna nih atau green color. Dan yang kelima, komputer generasi kelima pada tahun 1980-an hingga sekarang dengan ciri-ciri mulai diproduksinya PC pada tahun 1980 oleh IBM. Komputer mampu menerjemahkan bahasa manusia dan berbasis GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Selanjutnya kita ke perkembangan software nih teman-teman. Fungsi utama software sistem operasi yang pertama sebagai pengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer nih. Yang kedua, menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai agar memudahkan penggunaan dan pemanfaatan resource-nya. Adapun contoh sistem operasi yang ada seperti Linux, Unix, Windows, iOS, Android, dan lain-lainnya yang kurang populer. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis komputer dan penggolongannya. Jenis-jenis komputer ini ada 5 macam. Yang pertama ada jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya, ada jenis komputer berdasarkan data yang diolah, jenis komputer berdasarkan prosesornya, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya, dan jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Adapun contoh berdasarkan fisiknya ada komputer desktop, tower, laptop, komputer portable, notebook, subnotebook, komputer palm top. Dan berdasarkan skala kemampuannya ada small scale komputer, medium scale komputer, dan large scale komputer. Dan berdasarkan tujuan penggunaannya ada special purpose komputer dan general purpose komputer. Dan data yang diolah ada komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Dan berdasarkan prosesornya ada mikrokomputer, mini komputer, dan superkomputer. Dan materi selanjutnya ada alat input, alat proses, dan alat output nih. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Alat input ini terbagi menjadi dua, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung adalah alat yang dimasukkan langsung dan diproses oleh alat pemroses. Sedangkan alat input tidak langsung adalah alat yang tidak langsung diproses, melainkan disimpan lebih dahulu di media sebelum diproses dulu oleh alat pemroses. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, trackball, light pen, dan lain-lain. Dan alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contohnya ada CPU, ALU, CU, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada alat output. Alat output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Contohnya monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Nah, kita ke materi alat pemroses nih teman-teman. Alat pemroses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya ditampilkan melalui alat output. Alat pemroses ini terdiri dari Central Processing Unit atau CPU dan main memory. CPU berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer. Dalam bekerja, CPU terbagi menjadi 3 bagian, yaitu control unit, ALU, dan register. Yang kedua ada main atau internal memory, merupakan suatu memori yang terletak di dalam CPU. Internal memory ini memiliki fungsi sebagai penyimpan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer. Dan yang ketiga ada external memory. External memory ini adalah suatu tempat atau sarana untuk menyimpan data atau program. Nah, materi selanjutnya ada komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu komponen hardware. Hardware adalah perangkat keras yang dapat dilihat bentuk fisiknya. Komponen hardware adalah suatu yang dapat kita lihat bentuk wujudnya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada input device atau unit masukan, contohnya keyboard, mouse, touchpad, dan joystick. Dan yang kedua ada process device, yaitu unit pemrosesan dengan contohnya prosesor, power supply, RAM, dan motherboard. Yang ketiga ada output device, yaitu unit keluaran, contohnya monitor dan printer. Dan yang keempat ada backing store, yaitu unit penyimpanan, contohnya hard disk. Dan yang kelima ada peripheral, yaitu unit tambahan, contohnya ada modem dan kartu suara.
Nah, selanjutnya ada port komputer. Port adalah soket atau jack koneksi yang terletak di luar unit sistem sebagai tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan. Setiap port berbeda fungsi dan bentuk fisiknya. Port komputer sering disebut dengan istilah cocokan yang menggabungkan komputer dengan hardware eksternal dan hardware utilitas agar bisa bekerja dengan baik. Jenis-jenis port komputer yaitu port serial, port paralel, port SCSI atau Small Computer System Interface, dan port USB. Oke, kita ke media penyimpanan. Media penyimpanan adalah media yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital. Media penyimpanan merujuk pada komponen komputer dan media penyimpanan yang menyimpan data digital yang digunakan dalam interval waktu tertentu. Adapun macam-macam dari media penyimpanan yaitu digital disk, optical disk, CD, DVD, memory card, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Pengertian software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Perangkat lunak atau peranti lunak software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Adapun contoh perangkat lunak sistem operasi ialah Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, dan masih banyak lagi. Nah, adapun fungsi utama software pada sebuah sistem operasi yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang ketiga, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa dikerja secara simultan. Dan yang keempat, software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti dan diterima oleh hardware. Nah, materi selanjutnya yaitu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data, pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengolahan data atau data processing adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Adapun fungsi-fungsi dari Microsoft Word yang pertama untuk membuat dokumen dengan cepat dan cepat, untuk membuat dokumen yang dapat dicetak atau di-print, untuk membuat variasi bentuk tulisan agar lebih menarik, dan untuk membuat keperluan tipografi penulisan. Dan selanjutnya ada mengoperasikan aplikasi Microsoft Word dan kelemahan serta keunggulan aplikasi Microsoft Word. Mengoperasikan aplikasi Microsoft Word yang pertama, pilih menu, kemudian toolbar, kemudian membuat dokumen baru, kemudian membuka file yang sudah tersimpan, kemudian menyimpan dokumen dan menutup dokumen. Adapun kelemahan aplikasi Microsoft Word yang pertama, ukuran untuk installer atau penginstalannya yang besar, kemudian merupakan program aplikasi berbayar. Adapun kelemahan aplikasi Microsoft Word yang pertama, dapat menyimpan dokumen dan dapat dibuka kapan saja, dapat menyimpan dokumen dengan beragam format sesuai dengan kebutuhan, kemudian ukuran dokumen bila tersimpan relatif kecil sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan. Nah, materi selanjutnya yaitu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel nih teman-teman. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Permasalahan sederhana tersebut misalnya membuat rencana kebutuhan yang meliputi nama barang, jumlah barang, dan perkiraan harga barang. Permasalahan ini sebenarnya dapat juga diselesaikan menggunakan Microsoft Word nih, karena hanya sedikit memerlukan akses perhitungan, tetapi akan lebih mudah jika diselesaikan dengan Microsoft Excel. Kemudian ada pun fungsi dari Microsoft Excel yang pertama, mengkalkulasi. Dengan program ini kita bisa melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan mudah, baik perhitungan yang sederhana maupun dengan rumus-rumus yang sangat kompleks.
Yang kedua, grafik. Dengan program ini kita bisa mempresentasikan data dalam bentuk grafik yang komunikatif. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Dengan program ini kita bisa juga berkomunikasi dengan pengguna lain atau user lainnya. Program ini sudah dirancang untuk saling tukar informasi dalam bentuk jaringan di mana orang lain bisa membuka lembar kerja kita nih. Nah, selanjutnya ada menjalankan Microsoft Excel nih teman-teman. Untuk menjalankan program Microsoft Excel, teman-teman dapat melakukan salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama, double klik icon Microsoft Excel jika ada yang terdapat pada layar desktop komputer. Yang kedua, klik icon atau Microsoft Excel pada Microsoft Office shortcut bar jika ada. Atau dengan yang ketiga, melalui menu Start, kemudian Microsoft Excel. Atau dengan yang keempat, melalui menu Start, kemudian Run, kemudian Browser, kemudian cari berkas Excel. Setelah dipanggil, program Excel akan muncul pada layar desktop. Secara otomatis, Excel akan membuka layar editor data, terdiri atas sel-sel yang punya alamat, baris, dan kolom. Adapun fungsi-fungsi dalam Excel untuk mengolah data, yang pertama menentukan jumlah, yang kedua menentukan rata-rata, yang ketiga menentukan standar deviasi, yang keempat menentukan nilai maksimum, dan yang kelima mengurutkan data. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Bagaimana sih cara memakai Microsoft PowerPoint atau cara menggunakan Microsoft PowerPoint? Yang pertama ada menjalankan PowerPoint 2013 atau dengan versi terbaru, yaitu versi 15. Ada banyak cara untuk membuka aplikasi PowerPoint. Versi terbaru di Windows 8, namun pada dasarnya semuanya sama. Cara yang paling umum untuk memulai Microsoft PowerPoint 2013 antara lain, klik tombol Windows pada keyboard, kemudian cari ikon Microsoft Office PowerPoint 2013, lalu klik ikon tersebut. Atau dengan klik tombol Windows dan Q secara bersamaan, maka akan muncul kotak start program pada Windows 8. Ketikkan PowerPoint dari hasil pencarian, klik ikonnya. Nah, selanjutnya menutup aplikasi Microsoft PowerPoint 2013 atau versi 15 terbaru. Cara menutup aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi yang ada pada versi-versi sebelumnya teman-teman, yaitu dengan menekan tombol keyboard Alt F4 secara bersamaan atau mengklik icon close pada Windows Microsoft Office. Selain itu, bisa juga melalui title bar dengan mengklik icon PowerPoint kemudian pilih close. Adapun kegunaan dan fungsi menu di Microsoft PowerPoint versi terbaru 2013, yang pertama membuat file baru, menyimpan file, dan membuka file. Mengingat Microsoft PowerPoint merupakan program yang sangat populer, banyak aplikasi yang juga mendukung struktur data dari Microsoft PowerPoint, seperti halnya OpenOffice, Impress, dan Apple Keynote. Hal ini menjadikan program-program tersebut dapat juga digunakan sebagai alternatif untuk PowerPoint, karena selain tentunya dapat membuka format PowerPoint, aplikasi-aplikasi tersebut tentunya memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh PowerPoint. Nah, selanjutnya memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan pemanfaatan, pengenalan aplikasi internet, dan browsing. Secara sederhana, pengertian internet adalah sebagai suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission Control Protocol. Internet sendiri bisa terhubung ke semua tipe dan jenis komputer di seluruh dunia menggunakan penghubung dengan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lain-lainnya. Adapun dampak positif internet, yang pertama membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan data sehingga mampu meratakan informasi pada setiap orang. Yang ketiga, mempermudah para siswa dan pelajar dalam mengerjakan tugas. Dan yang keempat, melihat dan membaca berbagai tutorial di internet akan membangun self-learning seseorang. Selanjutnya ada dampak negatif internet. Yang pertama, memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia. Selanjutnya, tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif, meningkatnya potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan. Internet memiliki banyak sekali konten yang tidak pantas dan sangat berbahaya bagi anak di bawah umur, dan semakin mudah muncul berita dan informasi yang tidak benar atau bohong
hoax. Manfaat internet sendiri yang pertama sebagai sumber beragam wawasan ilmu pengetahuan, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, menjaga keamanan warga dan negara, dan sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Adapun fungsi internet secara umum yaitu sebagai media komunikasi, sebagai media untuk mengakses informasi, sebagai media untuk mengakses berita, dan sebagai media bertukar sumber daya. Dan materi selanjutnya yaitu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan, pengenalan email, dan jaringan sosial. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama ada World Wide Web, istilah singkatnya adalah 3W. www atau web adalah satu sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara serta lain-lainnya yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Yang kedua ada email atau electronic mail. Email ini adalah sebuah sistem surat menyurat melalui komputer yang saling terhubung dengan jaringan global. Email merupakan surat elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim surat, cerita, puisi, bahkan bisa juga mengirimkan berupa file, dokumen, gambar, musik, film, dan sebagainya. Dengan demikian, email berfungsi sebagai alat komunikasi untuk pengiriman atau penerimaan yang hanya berisikan data elektronik. Yang ketiga ada newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya dalam sebuah forum dan dengan ketertarikan dan kepentingan yang sama dalam membahas topik-topik tertentu. Yang keempat ada mailing list. Mailing list atau sering disebut dengan milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam bentuk satu kelompok melalui email. Dan yang kelima ada IRC atau Internet Relay Chat. IRC biasa disebut dengan chat adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. IRC berfungsi sebagai sarana untuk melakukan percakapan di internet. Adapun manfaat atau penggunaan email yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai media pengiriman, yang ketiga efektif, efisien, dan murah, yang keempat media promosi, dan yang kelima sebagai media informasi. Adapun jejaring sosial adalah suatu yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi dengan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lainnya. Materi terakhir ada peranan sistem informasi dalam dunia bisnis. Sistem informasi adalah kumpulan dari hardware dan software komputer serta manusia yang akan menggunakan sistem tersebut. Adapun peranan sistem informasi dalam bisnis yaitu yang pertama mendukung bisnis dari segi operasional, yang kedua mendukung bisnis dari pengambilan keputusan, dan yang ketiga mendukung bisnis untuk meraih profit dan benefit. Adapun contoh sistem informasi yaitu yang pertama sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi penggajian karyawan, sistem informasi akademik, dan sistem informasi pemasaran. Demikian materi penggabungan pengetahuan komputer, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.